tadi udah dijelasin ya. Jadi saya coba mengcombine. Kira-kira kalau kita mau ngaji moralitas dalam konteks agama, bukan cuma agama sih sebenarnya, tapi juga dalam kaitannya dengan kajian ke budaya juga itu bisa kita pakai. Makanya di materi awalnya itu saya kasih artikel moral theories atau teori-teori moral yang kira-kira kita tuh bisa menimba atau mengambil beberapa kebijaksanaan yang bisa kita pakai untuk kerangka dasar dalam memahami bagaimana perilaku praktis masyarakat atau komunitas tertentu. Oke, Louis itu yang tulisan yang kita rujuk itu membuka artikelnya kan dengan dua tokoh ya, ada Immanuel Kant dan ada Friedrich Nietzsche. Nah, Kant itu di Kritik der praktischen Vernunft atau Kritik of Practical Reason, dia memberikan satu pendasaran metafisis bagaimana sebenarnya moralitas itu tidak boleh berdasarkan hal-hal yang sifatnya empiris atau pengalaman. Katakan kalau kita mau bikin satu sistem moral itu harus berdasarkan pada prinsip a priori. A priori itu artinya tidak dialami. A priori tidak dialami, a posteriori berbasis pengalaman. Kalau etika itu hanya merujuk kepada pengalaman, konteks, sesuatu yang beragam, kata Immanuel Kant, itu akan bermuara pada relativisme. Jadi ya tergantung saya, hari ini saya bisa bilang menikah itu wajib, besok saya bilang ya menikah itu enggak harus, zina juga enggak apa-apa, itu kan tergantung saya. Nah kalau moralnya relatif, makanya katakan kita harus punya satu dasar universal yaitu rasio praktis yang itu tidak pakai rujukan pengalaman. Nah nanti makanya Immanuel Kant itu mengembangkan metafisika yang saya kira ini bukan wilayah kajian di sini ya, itu di mata kuliah etika bisa teman-teman ikutin itu bagaimana Kant mengembangkan moralitasnya. Tetapi poinnya adalah bahwa apa yang pengen dibilang Immanuel Kant itu moralitas itu harus pada hukum rasio murni. Tidak boleh ada intervensi dari pengalaman, perasaan subjektif, konteks itu nggak boleh. Jadi Kant itu memberikan dasar bagi rasional. Nah makanya katakan agama mungkin bisa menyumbang kepada moralitas, tetapi agama harus tunduk pada evaluasi akal budi. Nah, makanya di moralitas agama katakan kalau misalkan ada dua perintah, satu dilarang membunuh, tiba-tiba Tuhan pada saat yang sama bilang suruh penggal atau sembelih anaknya Ibrahim. Nah ada paradoks tuh, satu dilarang membunuh ya kan, kita tuh dilarang membunuh di dalam kitab suci, mau dari Yahudi, mau dari Kristen dan Muslim. Tiba-tiba ada kisah yang menyediakan kita, Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Menyembelih itu berarti membunuh kan ya? Nah bagaimana merekonsiliasikan ini? Kalau bagikan yang kedua ini cacat secara moral, maka Ibrahim kalau mau bermoral jangan disembelih anaknya dengan alasan apapun, karena itu bertentangan dengan rasio kata Immanuel Kant. Nah maka dari Kant itu kita bisa lihat bahwa moralitas itu, teori-teori moral seperti yang digagas oleh Immanuel Kant itu bisa membantu kita untuk memahami kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama. Jadi bagi penganut Kantian tidak ada itu toleransi bahwa orang itu boleh bohong dengan alasan apapun. Kan Kantian itu nanti kita lihat itu di teori deontologi ya, Kantian itu menekankan prinsip bahwa ya orang itu tidak boleh menegosiasi. Kalau ada hukum moral bilang jujur itu wajib, bohong itu salah secara moral, tidak ada konteks yang membenarkan kita untuk bilang bahwa oh dalam situasi tertentu saya boleh bohong deh, yang penting saya selamat. Nggak ada, itu tidak dibenarkan secara moral, karena menurut akal budi bohong dari dulu sampai sekarang itu salah. Nah tapi pada saat yang sama isu mengenai moralitas oleh Nietzsche di buku Beyond Good and Evil itu dijadikan satu pijakan untuk merusak, menghancurkan dan meminggirkan semua isu tentang atau diskusi tentang moral. Kalau Kant itu menggunakan teori etika untuk membenarkan moralitas Kristen terutama Protestan, kalau Nietzsche justru memanfaatkan isu tentang moralitas untuk menghancurkan moralitas itu sendiri.
kita kenal ya, Friedrich Nietzsche itu terkenal dengan gagasan moralitas tuan dengan moralitas budak. Jadi moralitas budak itu adalah moralitasnya orang Kristen yang patuh, yang penuh kasih, yang yang suka bersabar terhadap sesuatu. Itu orang budak itu. Dulu kata Nietzsche, kita menuju kepada sejarah, dia adalah, by the way, Nietzsche itu juga punya kepekaan terhadap sejarah. Jadi dia melihat dulu itu sebenarnya waktu hidup kerajaan, di era kerajaan itu, raja itu ukuran dari moralitas ya raja. Raja itu apa? Berani, kemudian punya ambisi untuk menguasai sesuatu, kemudian bebas. Nah, itu moralitas raja. Terus kan ada budaknya itu, mau juga seperti raja, tapi kan nggak bisa. Jadi kalau rajanya berani, mereka juga mau berani, nggak bisa. Rajanya menyuarakan perang untuk menguasai negara lain, yang budak kan nggak bisa gitu. Rajanya bebas melakukan apapun, punya duit yang banyak, bermegah-megahan. Yang budak kan juga nggak bisa kan, ngikutin polanya raja. Nah, kata Nietzsche, itu yang membuat budak itu punya semacam dendam terhadap raja, ressentiment. Dia pakai istilah Prancis itu untuk bilang bahwa ada kedendaman melihat itu. Makanya sama si budak dibalik tuh. Jadi raja ini buruk atau jahat, yang baik itu adalah orang yang sabar, orang yang menerima keadaan, orang yang tidak selalu menahan diri, jangan sebebas kayak raja, orang yang jangan berani tapi penakut. Nah, itu moralitas itu, dan asal usul Kristen itu dari moralitas Buddha. Nah, Nietzsche bilang moralitas Buddha itu merusak kreativitas manusia. Makanya sama Nietzsche itu musuh bebuyutannya orang Kristen pasti. Nah, apakah Islam punya kasus yang sama, itu satu hal yang berbeda, kita bisa diskusikan di lain tempat, karena ada peneliti Roy Jackson, seorang filsuf mu'alaf itu, yang nulis Nietzsche and Islam. Itu buku yang bagus, saya kira sudah diterjemahin itu di Ircisot. Itu cerita tentang bagaimana menjadi seorang Nietzschean pada saat yang sama Muslim, dan itu bisa. Nah, oke. Jadi dari dua kasus ini kita bisa lihat teori moral itu bisa digunakan untuk melihat agama, membenarkan agama, merasionalkan agama. Tapi pada saat yang sama bisa kita lihat untuk menghancurkan nilai-nilai moral agama itu sendiri. Nah, jadi ada dua ini, tergantung Anda mau pakai untuk evaluasi praktek masyarakat, boleh pakai Nietzsche misalkan. Dan turunan-turunan Nietzsche itu banyak. Ada satu, saya lupa namanya, Nietzsche, pengkaji Nietzsche yang cukup bagus juga untuk melihat bagaimana Nietzsche itu mengembangkan, intinya moral itu masalah psikologi, nyaman atau tidak nyaman. Nggak usah peduli dengan aturan, kalau Anda nyaman lakukan, kalau enggak ya nggak usah. Ya, kira-kira begitu intinya tuh. Nah, nanti kalau kita lihat di kajian etika secara garis dosen udah ada mata kuliah etika belum semester ini? Hah? Semester berapa? Semester 3. Oke. Yang berarti saya ringkas saja ya. Jadi ada dua diskusi etika tuh, ada etika normatif, ada meta etika. Nah, kalau normatif itu, kalau saya melihat ada uang 100.000 di pinggir jalan, anggap saja nanti saya keluar, saya beli temu 100.000. Nah, duit siapa? Nah, oke. Kalau kita bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk uang ini? Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk uang ini? Saya ambilkah, saya belanjain kah, saya taruh ke bagian TU kah, atau saya sedekahkan di masjid? Itu pertanyaan etika normatif. Jadi normatif itu bertanya apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Nah, itu normatif. Kalau meta etik, kan kalau saya ambil dan saya belanjakan itu kan buruk, ya kan? Karena saya mengambil sesuatu yang bukan punya saya dan tidak diketahui itu punya siapa gitu. Nah, kata buruk ini itu maknanya dari mana? Dari masyarakat, dari pikiran saya, atau dari perintah larangannya Tuhan. Nah, itu meta etik. Jadi kalau etika normatif itu bertanya apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan, meta etik itu bertanya makna baik buruk ini sumbernya dari mana. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau saya bilang bahwa kamu harus ikut belajar di kelas karena kamu sudah dibiayai sama orang tua, itu normatif atau meta etik itu?
normatif. Kalau saya bilang belajar itu baik, baik itu dari mana? Dari Tuhan. Ternyata baik, belajar itu baik karena itu perintah dari Tuhan, itu masuk ke meta etik. Nah, setidaknya ada dua lah. Sebenarnya sangat banyak teori etika normatif itu, tapi saya mau ringkas jadi dua biar gampang ya. Ada deontologi, ada teleologi. Nah, deontologi itu berfokus pada prinsip kewajiban. Ini pertama kali dikemukakan oleh Kant, kemudian nanti berkembang di Wederos dan lain seterusnya. Nah, inti dari kebaikan adalah bagaimana kita patuh terhadap satu hukum moral. Hukum moral tadi apa katakan? Legislasinya lewat akal budi, tidak boleh pakai pengalaman, tidak boleh pakai konteks, tidak boleh pakai agama. Karena agama itu berangkat dari pengalaman partikular masyarakat tertentu. Bisa jadi satu agama bilang A, yang lain bilang B. Tetapi ada memang nilai agama yang tadi dipertanyakan, ada yang universal. Semua agama itu pasti menyuarakan bahwa berbohong itu jahat. Kan? Nah, itu deontologi. Jadi inti deontologi itu pengen bilang bahwa moralitas itu adalah kewajiban atau kepatuhan kita terhadap hukum. Hukumnya didapat dari mana? Dari akal, bukan dari pengalaman, bukan dari masyarakat, bukan dari aturan adat, enggak, harus dari akal budi. Yang kedua adalah teleologi. Telos itu kan tujuannya. Ini etika konsekuensialis ini. Kita bisa masukkan Aristotelian virtue sama utilitariannya Jeremy Bentham. Jadi teleologi itu bilang bahwa baik buruknya itu kita harus melakukan sesuatu atau kita tidak boleh melakukan sesuatu itu tergantung konsekuensinya. Saya kalau bohong itu mencelakakan orang, itu baik atau buruk? Buruk. Tapi kalau saya bohong supaya menyelamatkan nenek-nenek supaya tidak pergi ke satu tempat, itu baik atau buruk? Nah, baik menurut teleologis karena konsekuensinya yang diukur. Tapi kalau bagi Immanuel Kant, Anda kalau bohong mau neneknya selamat atau tidak itu bukan urusan, karena bukan konsekuensinya tapi patuhnya kita pada hukum. Kelihatan ya, jadi kelihatan tuh bedanya tuh. Orang teleologi akan mengukur baik buruk apa yang harus kita lakukan, ya tergantung konsekuensi. Saya misalkan tidak masuk mengajar, dalam perspektif deontologi itu buruk, itu perbuatan amoral. Tapi kalau konsekuensialis akan bilang saya tidak masuk mengajar karena saya mengantar orang ke rumah sakit UGD yang sebentar lagi akan mati, nah, itu bisa jadi baik. Posisi moral kita di mana ya? Silahkan pilih sendiri. Saya kan cuma nyediain, tinggal teman-teman pilih nih, enaknya di mana. Jadi kan itu ada satu peneliti Al-Quran namanya Muhammad Abdullah Darras, itu nulis disertasi di Sorbonne, Prancis, judulnya The Moral World of the Quran. Jadi dia meneliti etika Quran itu kayak mana, dan dia bilang moral Quran itu kayaknya lebih dekat dengan Kantian deontologi, jadi lebih dekat ke etika kewajiban karena banyak dari moralitas Quran itu isinya perintah, anjuran, larangan, ya kan? Dan kayaknya agak sulit untuk menego kalau Tuhan sudah bilang sholat, walaupun ada negonya ya, nego bisa dijamak, bisa dikosor, tapi pada hakikatnya kan nggak boleh tidak kan? Ya. Nah, boleh, nah, saking wajibnya sholat ya kalau dalam perspektif Kantian, Anda nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring, mati disolatin, tidak bisa pas waktunya bisa dijamak. Capek 4, boleh dikosor 2, tidak bisa berwudu, boleh tayamum, tapi tidak boleh sampai meninggalkan. Nah, itu deontologi itu, Kantian sekali nadanya. Istighfar. Nah, kalau meta etik itu tadi normatif ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait etika normatif sebelum kita lanjut? Ditanyain aja apa? Jadi etika normatif itu apa yang buruk, apa yang baik, dan apa yang harus saya lakukan. Mengukur baik buruknya dari mana ya? Tergantung dari hukumnya, kepatuhan kepada hukum, atau konsekuensinya. Oke, sekarang kita masuk ke meta etik ya. Nah, kalau di meta etik itu akan berbicara pada dua. Sebenarnya ada banyak sekali variannya. Kalau kita itu kan dia ada rasionalisme, naturalisme, non-kognitivisme dan lain-lain, turunannya ada sangat banyak. Tapi saya mau sederhanakan dari dua deh biar kita gampang. Ada yang objektivisme, ada yang subjektivisme. Jadi meta etik itu akan berbicara mengenai bagaimana status ontologis
status eksistensi atau makna moralitas itu baik dan buruk itu dari mana sumbernya? Saya bilang begini, mencuri itu baik atau buruk? Oke, buruk ya. Mencuri itu buruk. Kita tahu mencuri itu buruk karena memang buruk pada dirinya. Maksudnya mencurinya buruk. Atau karena ada Tuhan yang melarang mencuri. Nah, beda-beda tuh jawabannya tuh. Mencuri itu buruk karena memang perbuatan mencuri buruk pada dirinya, atau karena ada Tuhan yang melarang, makanya mencurinya jadi buruk. Pada dirinya mencuri buruk. Pada dirinya. Yang bilang pada dirinya coba angkat tangan. 1, 2, 3. Mencuri buruk pada dirinya. Coba yang bilang begitu angkat tangan. 4. Yang bilang mencuri buruk karena Tuhan yang larang. Oke, bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Masalahnya nih. Besok kalau tiba-tiba Tuhan memerintahkan mencuri, berarti mencurinya jadi masalah tuh. Besok tiba-tiba mendadak Tuhan memerintahkan Anda untuk membunuh orang, bunuhnya berarti nanti kita lihat itu sambungannya nanti sama artikel yang kedua. Jadi Asy'ariyah itu mempromosikan teori subjektivisme bahwa baik buruk itu Tuhan yang tentukan. Mu'tazilah itu berbeda, enggak, baik buruk itu sudah objektif pada dirinya. Tetapi tugas wahyu itu hanya untuk menunjukkan dan merincikan. Jadi dia tidak mencipta. Saya ulang, baik buruk itu kalau kata Mu'tazilah itu sudah menjadi fakta yang mandiri. Mau orang itu berislam atau tidak, semua orang tahu kalau jujur itu baik. Kita tidak perlu percaya Tuhan, tidak perlu baca Quran untuk bilang bahwa melukai orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan itu buruk. Ya kan? Berarti kebaikan itu adalah sesuatu yang mandiri, terlepas dari kita mau suka tidak suka terhadap hal tersebut. Nah, ini kan perdebatan ini itu berada di perdebatan ontologi moral. Ya, perdebatan karena status ontologisnya kan kebaikan itu dirujuk kepada fakta mandiri atau dikembalikan kepada perintah dan larangannya Tuhan, maunya Tuhan. Nah, ini punya konsekuensi nanti, konsekuensinya ke epistemologi moral. Nah, epistemologi moral itu bicara tentang kalau misalkan baik mencuri itu buruk pada dirinya sendiri, bagaimana kita mengetahui si keburukan itu? Bisa pakai akal kan? Atau perlu bantuan yang lain? Nah, beda-beda nanti tuh. Ada yang bilang pakai akal mandiri itu moral rasionalism. Nah, ada nanti yang bilang oke, akal boleh, tapi kayaknya enggak kuat, terbatas, butuh bantuan wahyu. Itu moral scripturalism. Tapi ada yang ekstrim, moral literalism bilang enggak, akal tuh enggak ada gunanya, pokoknya wahyu saja. Dan ada literalisme tuh banyak. Di tradisi mazhab fikih misalkan Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Daud Az-Zahiri itu kan bilang bahwa inti dari beragama itu ya apa yang dibilang teks, nggak usah dinarar-narar yang aneh-aneh. Nah, tapi yang versi rada moderat kayak Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik itu bilang ya nalar tetap diperlukan karena ini tidak bisa berbicara sendiri nih aturannya nih. Nah, kalau dalam perspektif Mu'tazilah akan bilang bahwa nggak perlu wahyu, akal saja cukup. Wahyu itu hanya bertugas untuk menunjukkan dan merincikan. Nah, mencuri, sholat itu kita harus mengenal Tuhan, dan setelah mengenal Tuhan kita harus menyembah dan berterima kasih pada Dia. Nah, cara berterima kasihnya kita sudah tahu bahwa menyembah dan berterima kasih kepada Tuhan itu adalah kewajiban. Tetapi caranya bagaimana? Itu wahyu tuh yang ngerinciin tuh, sholat, puasa, zakat, haji dan lain seterusnya. Nah, jadi kira-kira ini inti dari artikel pertama itu pengen ngomongin ini. Jadi dia ngefasilitasi kita kira-kira bagaimana kalau mau praktis sehari-hari deh. Ya kan yang paling praktis itu kita normatif ya, etika normatif itu paling sering kita praktekkan. Jadi teman-teman kalau mau melakukan satu tindakan apapun itu, ya timbang aja ini patuh terhadap kewajiban hukum apa atau tidak. Kalau maksimnya kan sederhana, bertindaklah seakan-akan pada saat yang sama apa yang kamu lakukan itu bisa diuniversalkan. Misalkan saya mau mencuri nih. Bayangkan dalam akal budi saya kalau satu dunia ini mencuri bagaimana? Nah,
Berarti kalau misalkan kita sulit atau bahkan dunia ini menjadi chaos, karena inti dari moralitas katakan itu kedamaian dan harmoni. Jadi kalau ada merusak tatanan, berarti itu bertentangan dengan akal budi. Itu maksudnya ya, bertindaklah pada saat yang sama, tindakan kamu itu bisa kau generalisir. Jadi bayangkan kalau satu dunia ini bersamaan bohong misalkan, akhirnya orang nggak saling percaya kan? Berarti kesimpulan akal budi kita tanpa perlu baca kitab suci bahwa bohong itu buruk. Nah, kayak gitu cara deontologinya kan bekerja. Jadi tinggal praktek aja sehari-hari, misalkan kayak apa ya yang sehari-hari itu oh ya, dalam kasus misalkan ngerjain makalah nih. Nah, ketika kita teman-teman ngerjain makalah atau ngerjain presentasi, saya bisa ngerjain sepenuhnya dan yang lain ini bisa santai-santai aja misalkan. Nah, ketika mau bilang nggak usah lah, kan dia udah pintar, saya mah tinggal jadi aja. Nah, ketika tinggal jadi itu ya tinggal dilihat nanti, kayaknya mau deontologi ataupun teleologi nggak dapat dibenarkan itu tinggal jadi. Konsekuensinya membuat orang lain iri. Kalau deontologi kita bayangin aja, semua orang yang mau nulis makalah punya sikap tinggal jadi, nggak ada makalah yang jadi itu nanti kan. Nah itu. Nah di artikel kedua itu dibahas tuh. Jadi saya masukkan ke tradisi Islam. Nah itu menarik karena sebenarnya literatur ilmu kalam di klasik itu kaya sekali dan kita bisa ngebahas pakai kerangka ini. Jadi isu yang diangkat dalam etika Islam itu namanya al-husnu wal-qubhu, kebaikan dan keburukan. Ingat ya, domain kajian di artikelnya Maryam Al-Attar itu domain metaetik, bukan normatif ya. Nah, maqasid itu normatif. Jadi, udah tahu kan maqasid itu apa? Ada yang pernah dengar maqasid itu apa? Nah, iya, itu terjemahannya. Maqasid itu terjemahannya maksud, betul. Nah, maksud saya maqasid itu apa? Ada yang tahu nggak? Maqasid itu kan tujuan-tujuan dari disyariatkannya agama. Jadi tujuan agama itu sebenarnya apa? Imam Syatibi itu kan garisin di Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah. Imam Syatibi bilang ada 5 kan? Menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, sama menjaga jiwa. Akal, pokoknya agama, akal, jiwa, keturunan, sama harta, ada 5. Nah, kata Al-Attar gini, maqasid itu kan kita bisa tahu misalkan mencuri itu buruk, maqasidnya apa? Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Harus kita nalar kan? Ya kan? Mencuri itu buruk, maqasidnya adalah menjaga harta. Sholat itu baik, menjaga agama. Puasa itu baik, menjaga jiwa, menjaga agama, banyaklah variabelnya masuk sholat itu kan. Pertanyaannya, apakah itu ada di dalam Al-Quran? Tidak. Maqasid itu adalah produk dari hasil kerja-kerja akal, ya kan? Nah, masalahnya ulama-ulama Asy'ariyah yang mengembangkan teori maqasid sendiri, Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi, Al-Qarafi, itu orang-orang yang backgroundnya secara teologi itu Asy'ariyah. Tadi Asy'ariyah itu modelannya modelan subjektif di metaetik, bahwa baik buruk itu bukan karena kita tahu, bukan fakta, tetapi maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan kan tiba-tiba besok bilang bahwa oke, mencuri itu diperintahkan Tuhan, akal kita menolak, tapi kalau udah diperintahin Tuhan mau apa? Ya kan? Jadi ada kontradiksi yang ditanya tadi. Di mana kontradiksinya? Mereka mengusung maqasid syariah yang mana menitik beratkan penggunaan akal, tapi posisi metaetikanya itu posisi yang subjektif, tergantung maunya Tuhan. Kata Maryam Attar, kayaknya kita perlu ubah fondasi maqasid dengan menggunakan pendekatan objektif. Objektif itu didapat dari Mu'tazilah. Mu'tazilah itu bilang bahwa baik dan buruk itu bisa fakta mandiri, mau Tuhan merintahin atau tidak, ya tetap menjadi baik. Ya tugas, jadi gini, pernyataannya bisa bahaya ya. Buruk itu baik, mencuri itu buruk, makanya Tuhan memerintahkan. Mencuri itu buruk karena diperintahkan Tuhan, beda kan? Saya ulang, mencuri itu buruk,
makanya Tuhan memerintahkan. Berarti fakta dulu, baru Tuhan larang, ya kan? Mencuri itu buruk, makanya Tuhan larang. Yang kedua, mencuri itu buruk karena dilarang Tuhan. Beda kan? Nah, kalau yang kedua itu berarti status moral dari mencuri, ya ini buruknya mencuri itu ditentukan oleh si perintahnya Tuhan. Tapi kalau yang pertama, mencuri itu buruk pada dirinya. Tuhan yang maha baik, yang maha adil tidak mungkin tiba-tiba memerintahkan untuk mencuri. Pasti dia ikut melarang. Gitu. Maka di artikelnya Al-Latar itu secara sederhana dia pengen bilang bahwa pondasi makosid yang ideal itu jangan merujuk kepada moral subjektivisme, tapi harus moral objektif supaya akal itu punya ruang. Nah, dia kasih tuh konsep ada taklif, akli. Taklif itu kan kewajiban ya. Akli itu kewajiban rasional. Syarat orang untuk bisa disebut mukallaf apa? Akil balik. Nah, orang tuh bilang akil itu berakal. Bukan cuma ada akalnya, tapi dipakai. Jadi akil balik itu adalah berakal yang orang itu menggunakan proses berpikir, merenung, berefleksi untuk sampai kepada balik itu kan sampai ya, sampai kepada kebenaran. Jadi taklif itu bekerja kalau orang akil balik. Akil balik maksudnya apa? Ada akalnya dipakai untuk mencari kebenaran. Jadi belum mukallaf yang sesungguhnya kalau cuma pakai akal tapi ya dibiarin tidur, cuma dipakai nonton TikTok, dipakai untuk gibahin orang, yang nggak bisa disebut akil balik itu. Kalau menurut teori usul fikih gitu. Nah, masalahnya berarti kan ada ruangnya bagi akal. Lagi-lagi kira-kira kalau baik dan buruknya ditentukan sama Tuhan, berarti kan kita nggak bisa ngerti. Tiba-tiba Tuhan mood besok ya bom ledakin dunia. Anda bisa apa? Kita nggak bisa kan menalar apa maunya Tuhan ini. Kayak orang yang tidak jelas saja, sen kanan belok kiri itu. Nah, kan begitu kan, jengkel kan kita itu kalau melihat orang kayak gitu tuh, maunya apa ini sebenarnya ini. Repot kalau Tuhannya kemudian kayak gitu, besok-besok balik ini, besok-besok balik gitu. Aduh, sulit beragama nanti kalau begitu. Nah, itu kira-kira inti dari dua artikel yang kita bahas hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Saya kira cukup. Saya sudah berusaha untuk menyederhanakan karena saya pikir sebenarnya poin dari belajar metaetik itu menyenangkan, apalagi kalau Al-Latar itu bahas kayak di Quran. Quran itu ada etika